Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suratmin SPD MOR dan teman-teman yang sudah hadir pada Zoom pagi hari ini. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan makalah posisi manusia di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebagai khalifah fil ard dan makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Safitri Duratun Nasiha dengan NIM akhir 1278 dan sebagai moderator selanjutnya teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zuzkia Fibri Aulia dengan NIM akhir 1160 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM akhir 1248. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Dilanatri dengan NIM akhir 1277. Perkenalkan, nama saya Hasbi Salma dengan NIM akhir 1222. Baik, terima kasih. Sebelumnya materi pertama akan dibawakan oleh Dinda. Baik, pertama yaitu posisi manusia di antara makhluk ciptaannya, di mana manusia memiliki posisi yang istimewa di antara makhluk ciptaan Allah, dibagi menjadi 3, yaitu makhluk yang paling mulia. Manusia diberikan keistimewaan baik secara fisik maupun non-fisik yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang menyatakan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan fisik. Manusia memiliki tubuh yang tegak, indera yang canggih, tangan yang fleksibel, serta otak yang terus berkembang. Sedangkan dari segi fisik, manusia dianugerahi akal untuk berpikir, hati untuk merasakan dan nafsu. Hal tersebut tentu tidak dimiliki secara lengkap oleh makhluk Allah lainnya. Yang kedua yaitu sebagai hamba Allah. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sebagai hamba Allah, tugas utama manusia adalah beribadah kepadanya. Bagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Ziyat ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, tidak hanya mencakup ritual seperti sholat dan juga puasa, tapi juga semua tindakan baik yang dilakukan dengan niat tulus. Manusia diharapkan untuk taat kepada Allah, mengikuti petunjuknya dan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Kesadaran akan kehidupan setelah mati juga penting karena setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Menjadi hamba Allah merupakan kehormatan dan juga tanggung jawab yang besar yang mencakup pengakuan atas kekuasaan Allah dan ketaatan kepadanya. Yang ketiga yaitu sebagai khalifah Allah. Manusia diberi tugas untuk menjadi pemimpin yang bijaksana di bumi dengan menjalankan perintah Allah dan menegakkan keadilan. Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah menunjukkan peran sentral dan penting manusia dalam mengelola dunia dan menjaga keseimbangan alam sesuai dengan petunjuk Allah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga bumi sesuai menegakkan keadilan, memperbaiki kondisi sosial, dan memelihara kehidupan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Manusia tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau merusak bumi karena semua perbuatan akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah pada akhirnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya ada perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah. Yang pertama itu ada akal dan kreasi, yang dimana manusia itu diberi akal yang berkembang yang memungkinkan mereka untuk berpikir rasional, memahami ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi, dan mengembangkan peradaban.
Akal ini memungkinkan manusia untuk berinovasi, berkreasi, dan memecahkan masalah dengan cara kompleks. Oleh karena itu, manusia mampu melakukan hal-hal luar biasa seperti membangun peradaban, menciptakan seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, malaikat tidak diberi akal atau kebebasan berpikir seperti manusia. Mereka hanya menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh Allah tanpa berpikir atau berkreasi. Selanjutnya, hewan tidak memiliki akal seperti manusia. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri atau insting yang memandu mereka untuk bertahan hidup seperti mencari makan, melindungi diri, dan berkembang biak. Jin diberi akal dan kemampuan untuk berpikir. Mereka mirip dengan manusia. Mereka juga dapat menciptakan hal-hal tertentu, namun tidak kompleks manusia karena mereka tidak diberi kemampuan yang sama dalam hal pengembangan peradaban dan teknologi. Yang kedua ada hati dan perasaan. Manusia diberi hati yang dapat merasakan berbagai perasaan seperti cinta, empati, kasihan, dan kasih sayang. Malaikat tidak diberi hati atau perasaan seperti manusia. Mereka tidak merasakan cinta, empati, atau perasaan lainnya. Mereka hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah tanpa ada perasaan atau emosi yang terlibat. Selanjutnya, hewan memiliki perasaan yang lebih terbatas dibandingkan manusia. Mereka bisa merasakan rasa takut, senang, atau sakit, tetapi perasaan mereka lebih bersifat instinktif dan tidak berkembang seperti manusia. Selanjutnya, jin juga memiliki perasaan, tetapi mereka tidak kompleks seperti manusia. Mereka dapat merasakan emosi seperti marah, senang, atau cemas. Jin juga dapat menjalin hubungan dengan manusia, meskipun hubungan tersebut seringkali berhubungan dengan aspek gaib atau spiritual. Selanjutnya, terakhir ada potensi untuk memilih. Manusia, salah satu keistimewaan terbesar manusia adalah kebebasan untuk memilih. Manusia diberi kehendak bebas oleh Allah untuk memilih antara kebaikan atau keburukan, antara jalan yang benar atau jalan yang salah. Pilihan ini menempatkan manusia pada posisi yang sangat istimewa, karena tindakan mereka berdasarkan pilihan moral dan tanggung jawab pribadi yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua ada malaikat. Malaikat tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Mereka hanya taat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintahnya tanpa mempertanyakan atau menyimpang. Selanjutnya ada hewan. Hewan bertindak berdasarkan naluri dan insting, bukan pilihan yang disengaja. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Selanjutnya ada jin. Jin seperti manusia. Jin juga diberi kebebasan untuk memilih. Mereka dapat memilih untuk mengikuti jalan kebaikan atau keburukan, mengikuti petunjuk Allah atau menyimpang. Jin karena kebebasan ini juga akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di akhirat, seperti halnya manusia. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir, berkreasi, dan merasakan perasaan yang mendalam dan membuat keputusan moral yang akan dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan malaikat yang hanya tanpa kebebasan memilih, hewan yang bertindak berdasarkan insting, dan jin yang memiliki kebebasan tetapi tidak sekompleks manusia. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja makna manusia sebagai khalifah di bumi dan juga beberapa tugasnya. Jadi, yang pertama, makna manusia sebagai khalifah, yaitu sebagai pengganti atau wakil Allah. Khalifah secara harfiah berarti pengganti ataupun wakil. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendaknya. Ini bukan berarti manusia memiliki kekuasaan mutlak seperti Allah, tetapi lebih kepada tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai pengelola yang baik. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin dan pengelola. Manusia diberi kelebihan berupa akal dan kemampuan untuk mengelola alam semesta. Ini menjadikan manusia pemimpin di bumi yang bertanggung jawab atas segala isinya. Karena manusia diberikan amanah untuk menjaga kelestarian di muka bumi. Yang ketiga, amanah dan tanggung jawab.
Konsep khalifah juga mengandung makna amanah, yaitu tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Tanggung jawab ini mencakup untuk menjaga keseimbangan alam, menegakkan keadilan, dan beribadah kepada Allah. Kemudian, tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah bukan hanya ritual, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, memakmurkan bumi. Manusia diberi tugas untuk mengelola dan memakmurkan bumi dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Ini mencakup memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, menjaga lingkungan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Manusia bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan di muka bumi, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam hubungan dengan alam. Ini mencakup memperlakukan semua makhluk dengan adil dan menjaga hak-hak mereka. Yang keempat, menjaga kelestarian alam. Manusia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kelestarian alam semesta. Ini meliputi menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dan yang kelima, menjadi pemimpin. Manusia adalah pemimpin di bumi. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki sifat pantang menyerah, berani, bertanggung jawab, cerdas, kuat, santun, dan bersahaja. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya ada materi tujuan utama penciptaan manusia menurut Islam. Ini. Tujuan penciptaan manusia di dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam hal ini, mengabdi adalah ibadah yang luas, yang tidak hanya terbatas pada sholat ataupun puasa, tetapi juga mencakup perbuatan baik yang dilakukan dengan niat tulus untuk mencapai ridho Allah. Berikut beberapa aspek utama tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Yang pertama, menjadi khalifah di bumi, yang berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi dengan baik, serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Yang kedua, mengenal dan mengagungkan Allah melalui ibadah dan refleksi. Manusia diharapkan mengenal Allah lebih dekat, memahami kebesarannya, dan mengagungkan nama Allah. Yang ketiga, menguji keimanan dan ketaatan dengan berbagai cobaan dan nikmatnya. Yang keempat, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Diharapkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu ada cara manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah dan hamba Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada menjaga keadilan. Tugas manusia sebagai khalifah yang pertama yaitu memutuskan perkara dengan adil. Manusia diharapkan bisa mengamalkan keadilan di setiap aspek kehidupan. Contohnya seperti di ekonomi, hubungan sosial, hingga politik. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin tidak boleh memutuskan perkara mengikuti hawa nafsu karena akan terserat dari jalan Allah. Yang kedua, ada menjadi pemimpin yang amanah. Sebagai khalifah, umat Islam juga memiliki tugas menjadi pemimpin yang amanah. Sebagai pemimpin, harus memiliki sifat pantang menyerah, cerdas, kuat, dan sopan. Sehingga Islam melarang seorang pemimpin yang hanya membela segelintir kaum demi keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga ada menjaga lingkungan. Selain tugas yang di atas, di sini ada menjaga lingkungan. Tugas manusia sebagai khalifah selanjutnya yaitu menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan utama memelihara bumi yaitu agar tempat tinggalnya selalu aman, sebab Islam mengajarkan pentingnya menjaga keberlanjutan alam semesta.
Oleh karena itu, setiap umat wajib memelihara keindahan ciptaan Allah, terlebih lagi menyandang predikat pemimpin. Kemudian yang terakhir ada beribadah dengan taat dan mengenal Allah. Sebagai pemimpin umat Islam, wajib beribadah kepada Allah dan dengan taat. Selain itu, untuk menjadi pemimpin sesuai dengan teladan Rasulullah, umat Islam harus memperdalam pengetahuan tentang Allah. Memahami tugas manusia sebagai khalifah memang menjadi hal yang berat. Sebagai pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan umat Islam, maka manusia wajib menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Baik, di sini dari kesimpulan materi di atas, manusia dalam pandangan Islam memiliki posisi istimewa dan mulia di antara ciptaan Allah karena dianugerahi akal, hati, dan kehendak bebas yang menjadikannya khalifah di bumi sekaligus hambanya. Keistimewaan ini membawa tanggung jawab besar untuk mengelola alam semesta secara bijaksana, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menerapkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun juga kesejahteraan umat manusia dan alam semesta. Tujuan utama menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah melalui segala aktivitas hidup yang dilakukan dengan tulus dalam menjalankan perannya sebagai khalifah dan hamba. Manusia diharapkan tidak hanya fokus pada duniawi, tetapi juga mengutamakan akhirat, berusaha menegakkan keadilan, menjaga kedamaian, dan berkontribusi positif secara individual dalam kolektif demi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Baik, di sini selanjutnya kami dari kelompok 4 akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau ngasih pertanyaan, dipersilahkan. Dan tolong diketik di obrolan ya. Terima kasih. Untuk Fajar Ayu Hoiriah, boleh langsung dipaparkan pertanyaannya dan serta menulis pertanyaan di chat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ayu Khairiyah dengan akun NIM 1032. Dari penjelasan teman-teman tadi, kan sudah dijelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah. Nah, bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi dapat memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk kemajuan peradaban tanpa merusak keseimbangan alam? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Fajar. Pertanyaannya bisa diketik juga ya. Selanjutnya Aulia Cintia Kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Cynthia Kasih dengan NIM akhir 1111. Pertanyaan saya mungkin agak mirip ya sama Fajar Ayu, yaitu di sini pertanyaan saya, dengan segala kemampuan kita dalam sains, teknologi, dan transformasi dunia, apakah manusia sebenarnya lebih dekat pada kehancuran daripada memakmurkan bumi, yaitu sebagai tugas manusia sebagai khalifah di bumi? Dan apakah ini justru menandakan bahwa kita telah salah mengartikan posisi kita di alam semesta sebagai khalifah fil ard?
Terima kasih. Terima kasih Aulia. Jangan lupa di kolom chat juga ya. Selanjutnya Widya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa manusia adalah wakil Allah sebagai makna manusia sebagai khalifah. Nah, jika manusia adalah wakil Allah di bumi, bagaimana seharusnya manusia menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral? Terima kasih. Terima kasih Widya. Jangan lupa diketik ya. Teman-teman minta waktunya untuk kami berdiskusi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Fajar Ayu Hoiriah, yaitu pertanyaannya bagaimana manusia sebagai khalifah dapat memanfaatkan teknologi tanpa merusak keseimbangan alam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air, serta mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan atau minim polusi. Yang kedua, dengan menggunakan sumber daya alam yang efektif, seperti air, tanah, dan mineral, mengelola limbah dengan baik, mengurangi dampak negatif yang terhadap lingkungan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran pendidikan di masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengembangkan masyarakat yang berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung, dengan mengembangkan kebijakan lingkungan yang efektif dan mendukung kehidupan yang berkelanjutan, dan mengembangkan regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan agar tidak merusak keseimbangan alam. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah? Jika tidak, akan dilanjutkan oleh pertanyaan kedua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Cynthia Kasih. Dengan segala dari pertanyaannya, dengan segala kemampuan kita dengan sains, teknologi, dan transformasi dunia, apakah manusia sebenarnya lebih dekat pada kehancuran daripada kemakmuran bumi? Dan apakah ini justru menandakan bahwa kita telah salah mengartikan posisi kita di alam semesta sebagai khalifah fil ardh? Jadi pertanyaan ini lebih banyak lapisan yang mendalam, baik dari perspektif filosofi, teologi, maupun sains. Jika kita mengaitkan pertanyaan ini dengan kedudukan manusia sebagai khalifah fil ardh dalam Islam yang berarti pemimpin atau penjaga bumi, maka kita bisa melihatnya sebagai peringatan tentang tanggung jawab kita terhadap alam semesta dan lingkungan.
Kalau misalnya dalam teknologi, manusia telah mencapai kemajuan luar biasa yang memungkinkan kita untuk mengubah dunia secara drastis, baik untuk kebaikan maupun untuk kerusakan. Di satu sisi, kita memiliki kemampuan untuk memajukan peradaban, meningkatkan kualitas hidup, dan menyelesaikan masalah besar seperti penyakit dan kelaparan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa ancaman serius terhadap kelangsungan hidup di bumi, seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, polusi, dan penipisan sumber daya alam. Bahkan ada kecenderungan bahwa manusia telah mengeksploitasi alam lebih dari yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang atau kehidupan lainnya di bumi ini. Terkait dengan pertanyaan ini menandakan bahwa kita telah salah mengartikan posisi kita. Bisa jadi ada banyak interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan Khalifah Fir'aun. Namun jika kita melihat perilaku manusia saat ini, kita bisa mengatakan bahwa mungkin kita telah mengabaikan pesan tersebut. Mungkin kita telah berfokus pada pencapaian teknologi dan materialisme sehingga lupa akan tanggung jawab moral kita terhadap alam dan sesama makhluk hidup. Penting bagi kita untuk melakukan refleksi mendalam tentang cara kita mengelola bumi, bagaimana kita menggunakan teknologi, dan bagaimana kita mendefinisikan peran kita di alam semesta. Jika kita dapat mengembalikan tujuan kita sebagai khalifah yang menjaga alam dan kemakmuran bumi, maka masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dan dapat diterima oleh Cynthia Kasih? Dapat diterima. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jika manusia adalah wakil Allah di bumi, bagaimana seharusnya manusia menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral? Jadi, sebagai wakil Allah di bumi, manusia memiliki kekuasaan yang unik dan besar atas alam semesta dan makhluk hidup lainnya. Kekuasaan ini bukan berarti kebebasan tanpa batas untuk eksploitasi dan mendominasi, melainkan sebuah amanah yang disertai dengan tanggung jawab moral yang besar. Adapun cara manusia seharusnya menyeimbangkan kekuasaan dan tanggung jawab moral itu, yang pertama itu ada memahami makna kekuasaan sebagai amanah, yang dimana kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu bukanlah milik mutlak, melainkan titip dan amanah dari Allah. Yang kedua, mengedepankan prinsip keadilan dan kebijaksanaan, yang dimana dalam menjalankan kekuasaannya, manusia itu harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Keadilan berarti memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan hak dan proporsinya. Yang ketiga itu ada menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Tanggung jawab moral harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan dan penggunaan kekuasaan. Dan yang terakhir itu ada bertindak sebagai pemelihara dan pelestari alam, yang dimana kita sebagai wakil Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam semesta beserta isinya. Tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, dan melindungi keanekaragaman hayati. Itu untuk jawaban nomor 3. Apakah bisa diterima atau ada yang menanggapi? Bisa diterima, terima kasih. Baik, Sama. selanjutnya ada tambahan pertanyaan atau masukan?